Kalau ada masalah memang kita akui ada masalah. Misalnya heterogenitas kelas menjadi sangat beragam, sehingga guru kesulitan, sehingga ada keluhan yang awalnya sekolah itu favorit, elit, kemudian turun kelas. Nah, ini kita evaluasi, caranya bagaimana supaya tidak terjadi. Termasuk soal ujian nasional dan zonasi. Sama, ya. Kalau zonasi kan kita sudah serius ya melakukan pengkajian ya, ngundang para kepala dinas, kemudian juga hari ini juga ada pertemuan mengundang para pakar mengevaluasi zonasi. Tapi spirit zonasi dan filosofinya harus kita pahami. Kan zonasi itu kan spiritnya menjadikan sekolah atau satuan pendidikan itu sebagai meeting point dan melting point. Tempat di mana murid dari berbagai latar belakang sosial dan akademik itu bertemu. Dan kemudian melting kan, mereka Berbaur. berbaur ya, terbentuk kepribadiannya melalui pendidikan di situ. Yang kedua, zonasi itu juga bisa memperkuat kohesivitas sosial. Karena yang belajar adalah mereka yang tinggal berdekatan, sehingga mereka itu kenal dengan teman sebaya di kampung halamannya atau di tempat tinggal yang tidak jauh dari sekolahnya gitu. Kemudian yang ketiga itu membangun integrasi sosial. Karena dengan zonasi itu murid dari kalangan elit dan alit itu kan bisa ketemu. Nah, sekarang ini yang terjadi kan belum seperti itu kan. Ada sekolah yang elit, sekolahnya juga elit, yang sekolah juga hanya yang elit karena bayarnya harus pakai duit, harus pakai duit. Walaupun ada yang pinter, tetapi kalau tidak mampu membayar kan nggak bisa ke sekolah elit ini. Ini kan masalah kan. Sehingga karena itu maka dengan zonasi itu diharapkan semua bisa bertemu. Kalau ada masalah memang kita akui ada masalah. Misalnya heterogenitas kelas menjadi sangat beragam, sehingga guru kesulitan, sehingga ada keluhan yang awalnya sekolah itu favorit, elit, kemudian turun kelas. Nah, ini kita evaluasi, caranya bagaimana supaya tidak terjadi. Semangatnya kan yang di bawah naik, jadi yang di atas tetap, yang di bawah ini naik, sehingga semua pendidikan itu bermutu. Yang kedua, itu kita coba bangun bagaimana agar kesempatan itu lebih merata kan, kesempatan lebih merata. Walaupun memang ada yang mengatakan dengan cara ada zonasi itu kemudian ada pemalsuan tempat tinggal dan lain-lain. Nah, kalau ada pemalsuan tempat tinggal itu yang dilarang bukan zonasinya, tapi yang malsu itu yang kita larang, begitu kan? Jangan karena ada pemalsuan terus semangat ini kita hilangkan, kan begitu. Kalau ada orang melanggar hukum, bukan hukumnya yang kita hapus kan, yang melanggar itu yang kita kita berikan, sanksi gitu. Nah, karena itu sekarang beberapa tempat sudah bisa dikurangi itu. Misalnya waktu kami mengundang presentasi itu Jogja misalnya, itu untuk bisa dinyatakan dia bisa memenuhi tempat tinggal itu dia harus ada di KK itu minimal 1 tahun. Yang kedua hubungan keluarganya juga di-tracking. Hubungan keluarganya seperti apa gitu. Itu sampai di-tracking seperti itu, jadi nambah pekerjaan memang. Nambah pekerjaan jadi ngurusi rumah tangga orang gitu. Tapi itulah yang terjadi. Atau juga zonasinya jangan terlalu administratif menurut misalnya administrasi pemerintahan. Karena apa? Bisa jadi seseorang tinggal di administrasi pemerintahan yang berbeda, tapi berdekatan. Misalnya ini, saya tinggal di Pamulang. Itu kan mobilitas orang lebih banyak ke Jakarta daripada ke Banten, iya kan? Nah, ini banyak terjadi loh. Nah, kalau kemudian administrasi kan nggak boleh orang Pamulang ini sekolah di Jakarta, karena sudah beda dengan administrasi. Padahal secara tempat tinggal itu mungkin lebih dekat gitu, iya kan? Atau misalnya di Jawa Tengah itu ada, di itu ada kecamatan namanya Meranggen ya, Meranggen itu ikutnya Kabupaten Demak, tapi sangat dekat dengan Semarang. Malah ada satu perumahan di Semarang itu, yang di sebelah sana ikut Meranggen, sini ikut Semarang. Semua beda blok. Semua beda blok. Nah, kalau melihat ini secara administratif, kan nggak boleh orang Meranggen belajar di Semarang. Padahal jaraknya secara secara geografis itu lebih dekat daripada dia harus ke kecamatan lain yang
mengikuti wilayah administrasi. Nah, ini kan perlu kita lihat sebagai realitas di lapangan, sehingga semangatnya kan kita setuju ya. Nah, teknisnya itu coba kita lihat supaya persoalan-persoalan di lapangan ini bisa kita perbaiki, sehingga semangat yang baik itu tentu bisa didukung dengan kebijakan yang baik gitu. Baik. Tuh. Apa ada ganti kurikulum, Bro, untuk ke depan? Saya belum berpikir itu ya, saya belum berpikir itu. Karena ya memang Merdeka Belajar ini kan juga belum diberlakukan untuk semuanya. Yang sudah merupakan penuh itu kan yang saya tahu kan sekolah-sekolah penggerak. Yang belum sekolah penggerak ini kan masih boleh pakai kurikulum yang sebelumnya. Ya kan masih boleh pakai kurikulum K13 itu. Walaupun ya K13 kalau sekarang kan sudah berapa? 11 tahun ya, sudah 11 tahun, sudah cukup lama juga sebenarnya memang. Tapi kita tentu tidak akan buru-buru, kita lihat ya mana-mana yang masih sesuai ya coba kita pertahankan, mana yang memang harus dirubah ya kita sempurnakan gitu. Sehingga saya tidak akan buru-buru itu. Sekarang kalau muncul berbagai macam hal itu kan istilahnya masih omon-omon aja.